Kembali lagi ke diskusi sore hari ini yang saya ambil tema Desaku Tak Berdaya. Kebetulan tamu saya salah satunya adalah seorang akademisi yang kemungkinan akan memberikan satu pemahaman baru. Sebetulnya apakah benar desa ini memang benar-benar tak berdaya menurut kacamata beliau? Silakan Ibu Kusindayadi. Mungkin ada sedikit masukan untuk para pengampu kebijakan ini. Ya, nggak cuma sedikit, saya kira banyak juga. Oh gitu, monggo silakan. Begini, masyarakat dianggap tidak berdaya. Kalau saya melihat bisa dilihat dari dua pendekatan, pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Pendekatan kultural bisa jadi karena secara kultur mereka memang miskin gagasan, ya, malas, tidak mau bekerja keras. Coba sekarang misalkan kita tengok seberapa besar pemuda desa yang mau bekerja di lingkup pertanian. Mereka lebih banyak masuk ke industri-industri, menjadi buruh, karena itu investasi jangka pendek, satu minggu dapat uang dan sebagainya. Berbicara tentang perubahan pola itu, Ibu, itu perubahan kultur ya. Nah, itu adakah pihak yang layak dipersalahkan, Ibu? Nah, ini satu pendekatan lagi, pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural bicaranya adalah apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah itu memberikan ya situasi yang kondusif bagi misalkan penghargaan terhadap petani. Selama ini kan petani bahkan kata-kata desa itu menunjukkan masyarakat desa itu bodoh dan kasta tetap di bawah untuk mereka. Ya. Secara struktural saya juga lihat ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru tidak mengembangkan modal sosial mereka, tetapi justru menghancurkan. Oh gitu. Jadi perlu juga dirubah semacam pemikiran ya, bahwa mereka yang di desa pun itu sebenarnya kastanya tidak di bawah begitu kan ya, dalam struktur ini ya Bu ya, struktur sosial itu ya. Coba ada pernah lihat nggak ada iklan yang mengatakan pukul itu secara nggak sengaja sebenarnya menstigma bahwa masyarakat desa adalah bodoh dan sebagainya. Itu dilakukan berulang-ulang, itu akan membuat orang akan berpikir bahwa ya desa memang seperti itu. Itu satu hal yang kelihatannya sepele ya, masa. Nah kalau kebijakan kan luar biasa karena dampaknya menjadi sangat luas. Kita lihat aja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 berlaku sejak 79, tapi dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itu dampak dalam arti dampak terdahsyat yang kemungkinan akan diterima oleh desa ketika memang ada produk regulasi. Itu apa Ibu? Misalkan begini, setiap desa dapat bantuan, itu akan mendorong desa terpecah. Oh gitu ya. Karena satu desa dapat misalkan 100 juta, mereka akan mendorong desa dipecah saja. Tuh akhirnya jadi dapat 200 jadi juta. lebih banyak desa ya, supaya ada banyak duit. Ya. Berarti itu jadi udah tujuan seperti itu. Oh gitu. Sehingga nabari dulu pecah-pecah. Sekarang ada keinginan gagasan untuk dikembalikan. Kembali lagi ke adat mereka. Iya. Nah kalau memang desa adat itu ada, komunitas itu dihargai, bisa berjalan ya. Dalam bentuk misalkan gini, pemerintahan mereka bisa melakukan itu, bukan dalam arti pemerintahan modern yang harus begini gitu. Tapi pemerintah kan bisa tata kelola, ya tata kelola. Yang penting tujuan akhir dari semua kebijakan adalah masyarakat desa sejahtera kan? Iya. Tapi coba kita lihat demo di Jakarta, yang ditunjuk bicaranya berapa banyak, berapa lama jabatan kepala desa itu, tarik ulur ke situ, ya, berapa sekretaris desa jadi PNS, tarik lagi. Terus kedua, yang perangkat desa yang lain juga ingin, terutama yang nggak dapat bengkok cukup banyak, butuh dong. Iya. Untuk penyelenggaraan itu mereka minta dong ini ya kan, sama sekretaris desa yang. Tapi Dan, mungkin sekretaris desa yang bengkoknya banyak, mungkin aku nggak mau udah jadi PNS. Oh gitu, Nje. Atau bicara lagi yang APBN harus 10% masuk ke desa. Tapi bicara nggak bagaimana mesejahterakan masyarakat. Betul. Substansi. Ya. Nah, rencana undang-undang itu saya belum melihat. Tidak setuju Bu jika rencana ini akan diketok menjadi undang-undang? Setuju, tidak setuju, mungkin itu akan jalan itu ya. Oh gitu. Belum. Kalau yang anggaran, kalau yang berkembang ini kan ada isu besarnya, masalah masa jabatan yang minta 8 tahun. Kalau kita malah usul 10 tahun sekalian. Oh gitu. Artinya 10 tahun itu kan periodisasi dari masa jabatan pejabat politik kan 5 tahunan. Kalau dianggap kepala desa nggak cukup 5 tahun, ya udah kasih 10 tahun aja sekalian gitu kan. Oh gitu. Nah, maksimal 2 kali.
Lepas dari itu ya harusnya dia sudah bisa berkarir yang lain. Nah kalau usulan dari pemerintah ini masih 6 tahun. Kemudian anggaran yang 10% itu sampai hari ini tidak pernah ada disebut dalam RUU Desa itu. Gitu. Nah, termasuk yang kemarin kita permasalahkan adalah teman-teman perangkat desa yang mereka berharap di PNS-kan. Kita mendukung dalam konteks jangan ada diskriminasi. Sekdes PNS, yang lain ya PNS. Ya, kalau yang lain enggak ya sekdes enggak usah kan gitu. Nah, itu yang harus diwadai. Artinya begini. Mau dikemanakan desa, mau diposisikan seperti apa desa, itu akan kelihatan di undang-undang pemerintahan daerah. Iya. Jadi di situ harus diwadai dengan jelas. Posisi desa mau ditaruh di mana? Bagian dari desentralisasi atau seperti apa? Lah, kalau bagian dari desentralisasi yaitu administratif. Jadi ini memang menurut saya ada ambivalensi, Bu. Jadi satu sisi pemerintah atau negara ini menghendaki desa ini dikuatkan dengan birokrat administrasi dan birokratisasi yang diatur rigid. Sisi yang lain, amanat atau pemikiran awalnya mereka menginginkan bahwa desa ini bukan menjadi satuan pemerintah terkecil. Oh gitu. Jadi makanya di undang-undang desa yang sekarang tidak ada pemerintahan desa, Bu. Adanya pemerintah desa. Nah, yang di sini konsep yang mereka coba tawarkan adalah self community government, artinya mereka mengelola sendiri. Tapi kalau memang mau mengelola sendiri, ngapain dikasih sekdes PNS di situ? Ini jadi ada sendiri, Pak. Jadi memang agak bermasalah. Saya pikir kalau saya agak menelisik ke dalam ya, sebetulnya ada kebijakan otonomi daerah dan sentralisasi kepemerintahan itu juga berpengaruh loh dalam perkembangan dan pemberdayaan desa. Seperti itu, Pak Ubah? Iya. Memang itu ada pengaruh signifikan ya, sehingga memang desa itu tidak mampu lagi memberdayakan diri, katakan seperti itu. Yang jelas, memang untuk sementara ini kami selaku pelaksana di desa ini tahu persis kesulitan apa yang menjadi permasalahan. Ini kan diamanatkan, ini berulang kali saya katakan diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan. Contoh lah PP 72 ini sudah mendelegasikan, termasuk di dalamnya adalah perangkat desa. Mengapa harus menuntut PNS? Karena setelah kami mendapatkan satu poin hukum ya, yang kemudian implementasi di daerah itu tidak bisa dilaksanakan. Artinya perda ini tidak sesuai dengan lex generalis undang-undang yang ada. Nah, termasuk masa jabatan perangkat desa yang mestinya di dalam satu ketentuan peraturan undang-undang 32 dan PP 72 adalah sampai 60 tahun. Tetapi ya banyak daerah-daerah yang hanya 5 tahun, 6 tahun atau sistem kabinet. Yang kemudian pemerintah Republik Indonesia juga sudah memberikan surat edaran yang direduksi dari pasal 27 tentang tunjangan kepada perangkat desa. Nyatanya tidak terbagi nih. Oh ya. Oke, memang diskusi ini semakin menarik saja gitu kan bagi kita. Memang ada pewacanaan baru tentang undang-undang desa ini. Jangan kemana-mana, tetap di Menggagas Revolusi karena kami akan kembali setelah yang satu ini.